Swastiastu, Om Namastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Swa. Para pemirsa yang saya muliakan, agama Hindu, khususnya kita agama Hindu di Bali, melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama dan budaya yang kita warisi dari leluhur. Termasuk di dalamnya adalah dalam pembuatan atau membuat bangunan Bali, apakah itu rumah tempat tinggal ataupun tempat suci seperti Mahajang atau klinik. Nah, dalam hal ini tuntunan tersebut biasanya tertulis di dalam kitab suci Weda, dan di Bali biasanya tertulis dalam sastra-sastra Bali yang disebut dengan lontar. Salah satu sumber lontar yang menyebutkan yang disebut dengan Bamo Kertih lontarnya. Di sana disebutkan bagaimana proses membuat bangunan Bali, apakah itu tempat tinggal maupun merajang. Di sana dijelaskan bahwa prosesnya itu harus wajib melaksanakan upacara dulu. Nah, setelah upacara baru dibuat yang namanya dasar bangunan. Nah, pada kesempatan ini saya akan berusaha menyajikan, berbagi bagaimana membuat dasar bangunan perumahan maupun pelinggih, di mana sekali lagi semua kegiatan kita selaku umat Hindu di Bali dituntun oleh ajaran yang biasanya bersifat magis, dalam artian menyeimbangkan kekuatan alam dengan kekuatan yang ada di tubuh kita, sehingga terjadi keharmonisan antara kita dengan bangunan yang kita buat. Jadi magis maksudnya itu adalah menyeimbangkan, mengharmoniskan energi dalam tubuh dengan bangunan yang disebut dengan Buana Agung dan Buana Alit, diseimbangkan sehingga tercipta keselarasan dan menyebabkan kedamaian di dalam kita menggunakan bangunan tersebut. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya akan berusaha menyajikan bagaimana membuat dasar tersebut. Adapun bahan-bahan yang digunakan di dalam pembuatan dasar tersebut adalah yang pertama pasti batu bata merah, kemudian batu biasa, tetapi diusahakan bahwa batu ini tidak pecah, utuh dia, walaupun kecil tetapi utuh, tidak pecah. Kemudian kain yang digunakan untuk membungkus batanya nanti, yang ada gambar, dan batanya pun nanti dirajah. Kemudian selain itu ada jinah bolong, uang kepeng, dan kalau bisa diusahakan uang kepeng itu yang ada unsur pancodatunya, ada unsur emas, perak, tembaga, besi. Diusahakan kalau dapat yang lama pun yang dari Jepang, yang dari Cina itu, karena banyak uang kepeng yang unsurnya tidak lengkap. Kalau bisa diusahakan biar dapat yang lama, yang kuno. Kemudian ada benang tridatu yang digunakan untuk membungkus dan mengikat nanti. Kemudian ada bungkak gading, bungkak bulan juga bisa, yang isinya dikeluarkan, dikasturi. Nanti ada rajahan aksara yang disebut dengan daso bayu. Kemudian ada beras catur warna, beras yang berwarna 4, di mana ada
ketan, beras putih itu ketan, itu simbol dari arah timur. Kemudian beras merah itu simbol dari arah selatan. Ada beras hitam, kalau di Bali disebut dengan ingin, itu sebagai simbol arah utara. Dan beras biasa, beras yang sering dimasak, itu simbol barat. Kemudian biji-bijian, dan yang terakhir adalah kuangen, di mana biji-bijian dan beras ini termasuk uang kepeng nanti dimasukkan ke sini, isi dari bungka tersebut. Nah, kemudian selanjutnya proses yang pertama adalah membuat pembungkus, di mana pembungkus dan bata ini ditulis dengan aksara-aksara yang mengandung kekuatan magis. Aksara tersebut biasanya disebut dengan daso aksara, yang menyimbolkan kekuatan-kekuatan dari para dewa sebagai penjaga penjuru batani. Kemudian kenapa bata merah? Karena bata merah ini adalah simbol api. Warna merah, bata merah ini simbol api. Digambar juga nanti digambar dengan benawang nalo, yaitu kura-kura, bahwa benawang nalo itu juga simbol dari api. Nanti kalau disimbolkan sebagai di dalam dunia ini adalah magma, jadi dasar bumi. Kemudian kalau dalam tubuh manusia, dalam ajaran agama Hindu biasanya ada di energi yang ada di tulang ekor, yaitu juga simbol api. Nah, di semua bahan ini nanti akan diisi dengan huruf atau aksara-aksara Bali tersebut. Untuk bata merah ini kita tulis dengan aksara yang disebut dengan dasa aksara. Di atasnya, di bawahnya bedawang yang berisi tulisan Angkara. Kita buat sekarang. Ini adalah daso aksara sang pantang angin nang man sing wan yang. Kemudian selanjutnya adalah batu. Batu ini adalah sebagai akar dari dasar bangunan Pelinggih. Dan batu ini diisi dengan huruf an, man. Selanjutnya kain kita gambar pembungkus dari batu dan bata itu adalah Padmo Astadala dengan aksaranya juga. Kita buat Padmo Astadala. Adapun aksara-aksara yang digunakan di dalam pembuatan Padma Astadala ini adalah dasa aksara itu terdiri dari 5 panca brahma namanya, yaitu 5 aksara yang menggambarkan 5 unsur. Sang, bang, tang, ang, ing. Itu sangnya itu adalah unsur tanah,
bannya itu unsur api, kemudian tangnya itu unsur bayu udara, angnya arah utara unsur air, dan ingnya di tengah adalah unsur ruang. Jadi banyak nilai pendidikan, nilai-nilai yang kita bisa ambil dari penulisan aksara-aksara ini. Jadi sehingga muncul keharmonisan antara alam dan kita manusia. Kemudian selain itu ada ang, mang, juga unsur dari penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Kemudian ada di atasnya itu ang, kemudian di bawahnya ang. Ini adalah unsur puruso dan pradana. Ini unsur purusona dan ini unsur pradana. Unsur puruso pradana di sini adalah unsur roh dan unsur fisik. Jadi itu yang maksud dari gambar untuk yang digunakan nanti membungkus batu dan batanya. Kemudian kain pembungkus yang kedua juga sama, yang digunakan untuk membungkus bungkaknya. Itu ada Padma Astadala juga, ada 10 aksara juga. Cuma bedanya kain pembungkus bungkak ini biasanya di dalamnya berisi pong karo merdo. Itu bedanya dengan pembungkus batanya. Untuk penulisan aksara Dasobayu biasanya ada beberapa versi, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, yang saya buat adalah yang horizontal, yang berdiri. Jadi Om, I, A, Kasa, Maralaya, Om. Jadi itu isi dari aksara dari bungkak. Kemudian setelah kita tulis, kita isi dengan biji-bijian. Nah, jadi jumlahnya 108 biji kalau bisa. Tapi kalau ini mungkin hanya beberapa, berusaha kita masukkan. Kemudian kita masukkan beras catur warna, ketan putih, simbol suara. Kita masukkan secukupnya. Kemudian beras merah, simbol Brahma selatan. Kemudian beras hitam, simbol Wisnu utara. Kemudian beras biasa sebagai simbol kuning, Mahadewa kita masukkan. Kemudian kita masukkan uang cepet ke dalam. Kemudian kita tutup dengan penutup yang tadi. Selanjutnya kita bungkus dengan menggunakan kain pembungkus. Kita isi uang 11 epeng. Kemudian diisi dengan kuangen yang ditulis dengan
aksara Ongkaromerto juga. Kemudian selanjutnya kita bungkus bata dan batu. Di sini ada gambar pedawang nalo kura-kura, itu simbol dari api. Kita bungkus. Selanjutnya diisi uang kepeng berjumlah 11. Dan yang terakhir kita isi uangnya dengan uang kepeng. Untuk rumah cukup hanya menggunakan batu bata ini saja. Dan untuk bangunan pelinggih baru apakah merajan, sedang, padmo dan lainnya, di atas dasar ini diisi bungkak yang sudah ditulis dan berisikan biji-bijian di dalamnya. Jadi ditaruh di atasnya. Nah, demikianlah bagaimana cara membuat sebuah dasar dari bangunan bagi kita umat ini, terutama di Bali, di mana banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pembuatan dasar ini. Yang pertama, di mana kita bisa mengambil makna bahwa segala sesuatu perlu pondasi yang kuat, perlu dasar yang kuat. Jadi sebagai guru misalnya, kita perlu mendasari diri kita sebagai guru yang profesional adalah pengetahuan yang banyak yang kuat. Kemudian tadi ada gambar bedawang nala, itu adalah simbol api, di mana api adalah isi dari perut bumi. Jadi kita diajar untuk mengetahui bagaimana keberadaan alam semesta ini. Selain itu ada aksara-aksara sebagai lambang unsur seperti tadi, unsur dari dunia yang di dalam agama ini disebut dengan Panca Mahabhuta, yang disebut dengan di dalam Lontar Womokerto disebutkan Dasaksara, itu simbol dari Panca Brahma dan Panca Tirta yang tadi sudah disebutkan, yaitu unsur tanah, api, udara, bayu, air, dan ruang yang membentuk dunia ini, termasuk kita sebagai manusia, Buan Agung dan Buan Wale. Kemudian ada jinah uang kepeng, jinah bolong, itu diharapkan berisikan pancodatu, juga unsur dari keempat mata angin. Kemudian di dalam bungka ini juga ada segala macam biji-bijian. Ya, jadi kita menyatukan
semua bentuk biji dalam sebuah fondasi rumah. Nah, siapa saja yang bisa membuat ini? Yang membuat dasar bangunan ini sebenarnya siapa saja boleh menurut para guru, tetapi untuk pasupatinya biasanya dilakukan oleh orang yang sudah diwijati. Kalau tidak, paling tidak kita meminta, memohon kepada Sang Hyang Widi untuk kita pasupatinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada para guru, kepada para sepuh, para nabi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.